Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus, Santo Andreas Kim Taekon dan kawan-kawan, telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik,
dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang suci dan murni dan pikiran yang didasarkan pada hikmat dan kebijaksanaan ilahi adalah kesiapsediaan diri untuk menerima dan untuk mewujudkan sabda Allah di tengah-tengah dunia. Hari ini Yesus mengingatkan kita, menyadari keterbatasan kita, menyadari kekurangan kita. Kita hendaknya berusaha untuk mempersiapkan hati yang suci dan murni dan pikiran yang diterangi oleh hikmat dan kebijaksanaan, supaya kita mampu untuk meresapi sabda Allah, memahami sabda Allah itu, dan mewujud nyatakannya, mewartakannya, mengaplikasikan di dalam hidup kita dalam ketekunan. Saudara-saudari terkasih, seringkali ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit dalam hidup kita, sebagaimana digambarkan oleh Yesus, berbagai macam jenis tanah yang akhirnya benih itu tidak bisa tumbuh. Seringkali kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, bujukan-bujukan setan, sehingga kita kurang mampu untuk memahami dan membuahkan buah-buah yang baik dari sabda yang kita dengar. Seringkali sabda yang kita dengar tidak berakar dalam hidup kita. Pada saat-saat tertentu, situasi-situasi sulit, kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan kekayaan dan kenikmatan hidup menghimpit benih itu yang tumbuh perlahan-lahan kemudian hilang karena kita mudah terpengaruh, mudah dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup kita. Mari kita berdoa, kita berjuang dan terus berusaha supaya kita membentuk diri kita, mempersiapkan hati kita sehingga suci dan murni, dan berusaha untuk dengan bijaksana, dengan hikmat dari Allah, memahami sabda dan kehendak Allah dan membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar dalam ketekunan kita, dalam sikap kita, dalam relasi kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam karya dan pelayanan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas peneguhan-Mu bagi kami. Sabda-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu bagi kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan boleh kami pahami, kami hayati, dan kami wujudkan dalam hidup kami setiap hari, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas, karya dan pelayanan kami masing-masing. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.